Oke, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia kembali hari ini untuk memulai kembali YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, kami butuh support Anda agar kami selalu bersemangat untuk menyajikan kepada kalian berita terkini melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia, berita menarik apa yang terjadi di industri kripto. Kami akan kembali sajikan di YouTube channel Crypto Daily Indonesia setelah kami absen berbulan-bulan lamanya, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini, alhamdulillah kami kembali hadir di YouTube untuk menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, menyampaikan kepada semua penggemar kripto, kepada semua orang-orang yang terlibat di industri ini. Maka pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengupdatekan kepada kalian berita menarik apa di industri kripto yang perlu Anda ketahui dalam beberapa jam terakhir, dalam satu hari terakhir kurang lebih. Nah, di sini saya akan sampaikan, teman-teman. Nah, sebelum kita ke beritanya, seperti biasa ketika saya membuat video, saya akan selalu mengupdatekan kepada kalian kondisi market cryptocurrency. Nah, berdasarkan data dari CoinMarketCap atau CMC, di hari ini market cap global cryptocurrency itu di level 3,42 triliun US dollar. Dan kalau kita update di sini dari induknya yaitu Bitcoin, dalam 24 jam terakhir si Bitcoin ini, kalau kita melihat dalam beberapa jam terakhir dan satu hari terakhir, itu sudah mulai mengalami kenaikan sedikit, teman-teman sekalian. Walaupun memang kalau kita melihat dalam beberapa hari terakhir, 2-3 hari apalagi 1 minggu terakhir, Bitcoin itu mengalami penurunan kurang lebih 6%. Yang kemudian kita lihat altcoins tertinggi yaitu Ethereum. Ethereum juga sedikit mengalami kenaikan. Kita lihat di sini data dari CMC naik 3,3% dalam 24 jam terakhir, walaupun memang kalau kita pantau sudut pandang 7 day atau 7 hari itu mengalami penurunan 12% lebih. Nah, kemudian ada XRP juga mengalami kenaikan 3,8%. Kalian lihat sendiri situ. BNB 1,5%, Solana juga naik 2,3%. Walaupun memang dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan, tetapi overall itu kalau kita lihat 7 hari terakhir, rata-rata altcoins ini mengalami penurunan. Bahkan terjadinya penurunan ini sebagian besar lebih dari 10%. Seperti BNB 14% penurunan dalam 7 hari terakhir. Kemudian juga Solana di sini, kemudian juga Dogecoin, Cardano, kemudian juga Hyperliquid mengalami penurunan lebih dari 17%, Chainlink dan banyak altcoins mengalami penurunan yang sangat tinggi dalam 7 hari terakhir, teman-teman sekalian. Dan juga di sini kalau teman-teman pantau Fear and Greed Index, data dari CMC menunjukkan dalam kondisi fear, ketakutan, di level 24. Dan juga kalau kita lihat Altcoin Season Index, Altcoin Season Index kembali drop di level 23 Kita masih sangat jauh dengan altcoin season, teman-teman semua. Bull market ini bisa saja terjadi di akhir tahun ini. Kita masih ada waktu 2 bulan lagi, dan mungkin sebagian analis juga memperkirakan bull market akan terjadi tahun 2026. Tetapi teman-teman harus tetap do your own research tetap melakukan riset. Ini bukan saran keuangan. Saya tidak menyarankan untuk membeli altcoins apapun seperti itu. Baik, kita akan lihat berita terkini dalam satu hari terakhir, dalam beberapa jam terakhir. Nah, di sini kita mengutip datang dari Presiden Amerika Serikat berpidato baru-baru ini menyampaikan dukungannya terhadap kripto, dan kita mengetahui memang si Donald Trump ini sangat pro dengan Bitcoin, sangat pro dengan kripto sebelum terpilihnya sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, kita melihat saya menginformasikan di sini breaking news, Presiden AS Donald Trump mengatakan kripto mengurangi tekanan pada dolar dan kripto memberikan banyak
manfaat. Bukan hanya itu, sangat banyak dia mengatakan di pidatonya tersebut. Nah, di antaranya dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia. Nah, seperti itu. Next, kemudian datang dari Ripple bahwa Ripple bermitra dengan Mastercard untuk memperkenalkan penyelesaian kartu kredit, ya. Stablecoin itu diperkenalkan dengan simbol RLUSD pada XRP Ledger. Next, Ripple Labs bermitra dengan Mastercard untuk memperkenalkan penyelesaian kartu kredit RLUSD pada XRP Ledger. Nah, seperti itu. Nah, kolaborasi ini akan memanfaatkan stablecoin Ripple RLUSD pada XRP Ledger atau XRPL untuk meningkatkan pemrosesan pembayaran berbasis mata uang fiat dengan kartu kredit Gemini. Kemudian kita merujuk apa yang dikatakan oleh kepala komersialisasi digital global di Mastercard. Nah, ini yang dia katakan, melalui kemitraan kami dengan Ripple, Gemini, dan Webbank, kami memanfaatkan jaringan pembayaran global kami untuk menghadirkan pembayaran stablecoin terbuka yang teregulasi ke dalam arus utama keuangan. Nah, itu yang dikatakan oleh kepala komersialisasi digital global di Mastercard. Next, dalam beberapa bulan mendatang, Ripple dan Mastercard akan melakukan onboarding RLUSD awal pada XRPL dengan tunduk pada persetujuan regulator yang diperlukan. Setelah persetujuan, mereka akan memulai perencanaan integrasi dalam proses penyelesaian Mastercard dan Webbank yang ada. Nah, ini salah satu berita positif juga datang dari industri kripto, datang dari Mastercard yang kita ketahui merupakan salah satu perusahaan terbesar juga ya di dunia ini, teman-teman sekalian, telah bermitra dengan XRP ya, dan mereka akan merilis ya stablecoin yang akan digunakan di Mastercard, yaitu RLUSD. Nah, itu simbol daripada stablecoin yang mereka kenalkan, teman-teman sekalian. Terlepas daripada ini semua ya, mungkin ini saja berita kali ini ya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup video ini, mari kita lihat dari Crypto Bubbles, data dari Crypto Bubbles top 100 altcoins. Koin apa saja yang mengalami performa terbaik dalam 24 jam terakhir. Nah, di sini kita melihat ada koin ICP ya naik 26,5%. Dan juga ada Dash naik 24%, ada ZEC naik 14,4%, KNT naik 14,5%, dan banyak altcoins mengalami kenaikan. Aero, kemudian juga Aster mengalami kenaikan 8,3% ya. Di sini dominance altcoins mengalami kenaikan setelah beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang sangat-sangat dalam, teman-teman sekalian. Baik teman-teman semua, sekali lagi kami butuh support kalian semua ya, agar kami bisa aktif kembali di YouTube channel Crypto Daily Indonesia, bukan hanya di Twitter atau X, bukan hanya di Telegram. Kami butuh support Anda, maka dari itu jangan lupa like video ini, kemudian juga subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.